Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak peserta didik baru SMA Sunan Giri Menganti di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selamat pagi, semangat pagi, selalu sehat, semoga kita bahagia. Anak-anakku peserta masa pengenalan lingkungan sekolah yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala, saya memperkenalkan diri. Nama saya Sunandar SAI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Jabatan lain Wakasek Sarana Prasarana. Anak-anakku yang berbahagia dan selalu sehat, mari dalam proses masa pengenalan lingkungan sekolah pada materi wawasan wiyata mandala. Sebelum saya menyampaikan materi wawasan wiyata mandala, marilah kajian MPLS pada pagi hari ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Anak-anakku peserta MPLS SMA Sunan Giri Menganti tahun pelajaran 2021-2022, pada kesempatan kali ini untuk pembahasan wawasan wiyata mandala ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, pengertian wawasan wiyata mandala. 2. Tujuan wawasan wiyata mandala. 3. Isi wawasan wiyata mandala. 4. Peran siswa dalam wawasan wiyata mandala. Anak-anakku yang senantiasa dalam kondisi sehat, pada pengertian wawasan wiyata mandala, wawasan berarti pandangan, penglihatan, atau tinjauan. Wiyata berarti pembelajaran atau pendidikan. Mandala berarti bulatan, tempat, daerah, atau lingkungan. Anak-anak, jadi wawasan wiyata mandala merupakan cara pandang atau sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat pendidikan. 2. Tujuan wawasan wiyata mandala. Untuk tujuan wawasan wiyata mandala, agar seluruh siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai pendidikan. Ingat anak-anak, tujuan wawasan wiyata mandala melatih kalian untuk senantiasa aktif untuk meningkatkan fungsi sekolah, yakni sebagai pendidikan. Mulai awal, mari diniati dengan tepat, dengan lurus, dengan ikhlas, kita mencari ilmu lillahi ta'ala. Kita sekolah tujuannya untuk mencari ilmu, bukan yang lain. Karena sesuai dengan tujuan, sebagai pendidikan. Kemudian isi wawasan wiyata mandala. Perlu diperhatikan isi wawasan wiyata mandala.
Satu, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Ingat, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, wewenang dan tanggung jawab berada di kepala sekolah. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang muncul di sekolah, itu merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Oleh karena itu, anak-anak, kepala sekolah mempunyai wewenang demi kemajuan dan kebaikan sekolah. Ketiga, isi wawasan Wiyata Mandala adalah kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, dalam pembahasan wawasan Wiyata Mandala, orang tua dan guru atau pihak sekolah dengan wali siswa ini harus sering berkomunikasi. Sehingga kalau ada masalah sekecil apapun tidak terjadi miscommunication. Tidak saling menyalahkan. Sehingga antara sekolah dan wali siswa ini bisa berjalan secara harmonis. Tidak ada yang saling menyalahkan. Kedua-duanya sangat berperan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan. Yang empat, guru di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi guru ini memiliki peran yang sangat penting sekali. Empat, guru di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Oleh karena itu, guru ini memiliki peran yang penting. Makanya guru harus berhati-hati dalam bersikap dimanapun dia berada. Karena dia merupakan tauladan sebagai contoh untuk anak didiknya atau untuk peserta didik. Yang lima, sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Sekolah tidak boleh hanya fokus kepada keadaan di dalam sekolah, tapi sekolah harus juga punya peran penting. Harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan penduduk sekitar sekolah. Kenapa? Maju ataupun tidaknya sekolah ini saling ada ketergantungan, ada peran penting masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, peran siswa dalam wawasan Wiyata Mandala. Pertama, berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah berhubungan dengan pendidikan. Anak-anakku yang berbahagia, kalian harus punya niat mulai awal. Kita harus bisa menerapkan atau mengikuti segala kegiatan yang ada di sekolah. Kenapa? Nanti itu sangat berpengaruh untuk mencetak kepribadian kita, karakter kita, keberanian kita. Oleh karena itu, peran aktif ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan siswa-siswi yang unggul, yang berprestasi. Kedua, siswa wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada pihak sekolah. Kalau ada masalah sekecil apapun yang itu merupakan dapat mengganggu kenyamanan ketertiban sekolah, anak-anak bisa melaporkan ke pihak
sekolah. 3. Siswa membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Oleh karena itu, anak-anak, tata tertib yang sudah diberikan oleh sekolah tolong dipelajari dengan baik, dipahami, kemudian kita wajib mematuhi tata tertib yang sudah tertulis. 4. Siswa harus berusaha memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Apalagi di masa sekarang, di masa pandemi, anak-anak harus berhati-hati, bisa menjaga diri, imun dan imannya tetap dijaga. Dan harus pandai memanfaatkan waktunya. Digunakan benar-benar untuk belajar, mengembangkan pengetahuan kita, sehingga waktu-waktu yang kita gunakan, waktu-waktu yang bermanfaat dan bernilai positif untuk kegiatan kita. Kemudian yang kelima, siswa memanfaatkan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Jangan sampai merusak barang-barang yang ada di sekolahan. Tapi mari bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di sekolah. Yang keenam, peran siswa mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Di SMA Sunan Giri Menganti banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler, termasuk ekstrakurikuler membatik, tata boga, kemudian tata busana, banjari, futsal, voli, dan yang lainnya. Mungkin itu bisa mengembangkan bakat dan minat anak-anak sesuai dengan bakatnya masing-masing. 7. Siswa mengikuti kegiatan organisasi. Oleh karena itu anak-anak, kita tidak hanya monoton menuntut ilmu secara akademik, tapi non-akademik termasuk mengikuti kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan OSIS. Diharapkan anak-anak harus berperan aktif dalam kegiatan OSIS, apalagi menjadi pengurus OSIS. Saya yakin kalau anak-anak mampu mengikuti kegiatan organisasi tanpa ada paksaan, saya yakin nanti akan bermanfaat untuk anak-anak. Yang 8, menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses kegiatan belajar mengajar. Anak-anak, itulah tadi materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga sedikit yang saya sampaikan mengenai wawasan Wiyata Mandala ini bisa memberikan manfaat kepada anak-anak, terutama dalam kegiatan di Wiyata Mandala SMA Sunan Giri Menganti. Terima kasih anak-anak. Sebelum saya akhiri, semangat berjuang untuk menjadi yang terbaik di SMA Sunan Giri Menganti. SMA Sunan Giri, maju bersama, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.